Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mereview skripsi yang sudah jadi, yang sudah diujikan dari salah satu teman kita bernama Afaf Az-Zahroh. Tema skripsinya tentang pendidikan karakter religius. Lebih lengkapnya, implementasi tazkiyah an-nafs sebagai sarana pembentukan karakter religius di SMP Negeri 26 Malang. Yang kita review pertama kali adalah covernya ya. Jadi covernya seperti ini. Masih banyak yang kejelek atau keliru nulis covernya. Jadi ya biasanya logo ini di atas nama, nah itu salah ya. Jadi logo ini menjelaskan program studi PAI nya, bukan namanya. Jadi penulisan logonya seperti itu ya. Dan tidak ada tahun akademik tahun 2018 ya, seperti ini bentuknya. Itu pembahasan tentang cover yang sering sekali salah ya. Logonya diberikan di bawah. Selanjutnya terkait dengan, langsung aja ke bab 1 ya. Karena untuk moto, nah ini untuk moto ini selalu menyebutkan referensinya dari mana. Meskipun dari Al-Quran pun tentu ditulis Al-Quran yang mana, Al-Quran terjemahan Kementerian Agama ya. Jangan sampai tidak ada referensinya gitu kan ya, ada referensinya. Nah ini yang menarik ya. Jadi orang tua, untuk kata pengantar ucapan terima kasih, orang tua lah yang ditempatkan di pertama, karena yang memberikan dukungan sepenuhnya tentang material maupun spiritual. Hanya sesuatu yang terima kasih yang utama malah ditujukan pada rektor, bukan pada orang tuanya. Padahal yang ngasih uang sebagainya itu orang tuanya, rektor mah tinggal tanda tangan dan begitu. Itu orang tua lah yang pertama untuk dijadikan ucapan terima kasih. Ini untuk semuanya bisa dilihat di buku pedoman skripsi ya, yang dikeluarkan oleh Fakultas Tarbiyah dalam hal ini. Nah untuk abstrak itu susunannya ya, namanya ini, namanya penulis, tahun, kemudian judul skripsi ya. Kemudian universitas yang mengeluarkan skripsi itu, dan yang terakhir dosen membimbing seperti ini. Nah, ini susunannya. Isinya abstrak apa aja? Isinya abstrak itu yang pertama ini kan ada 4 ya, ada 4 paragraf ya. Yang pertama ini tentang latar belakang penelitian, tulis 2 kalimat saja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang kedua, paragraf yang kedua terkait dengan tujuan penelitian, tujuan mengetahui metode. Yang ketiga terkait dengan metode penelitian yang digunakan, dia pakai case study ya, case study atau penelitian studi kasus. Kita akan lihat apakah penelitian studi kasusnya cukup tepat ataukah ada banyak kelemahan. Yang pada paragraf 4 ini berbicara tentang hasil dari penelitian. Kemudian ini hasil penelitiannya ya, sebenarnya menunjukkan bahwa dia menemukan ada 5 metode dan 6 faktor-faktor seperti itu. Langsung ke bab 1, pendahuluan ya. Ini gaya khas mahasiswa UIN ya. Ini gaya khas mahasiswa UIN. Kalau nulis itu kalau nggak dimulai pendidikan itu nggak enak ya. Ini kebiasaan, kayak nggak ada ide yang lain ini kan ya. Boleh sih, tapi harusnya yang kalau ngomong implementasi tazkiyah an-nafs ya ngomong langsung pendidikan tazkiyah an-nafs. Apa sih fungsi dari pendidikan karakter religius itu yang menjadi inti persoalan, bukan lagi ngomong tentang pendidikan secara global ya.
terlalu bertele-tele menurut saya ya. Kalau bisa satu halaman itu minimal 5 referensi, menunjukkan kekayaan literatur yang digunakan oleh peneliti. Kalau cuma satu ini ya miskin teori gitu kan ya, pengetahuannya masih belum terhubung dengan pengetahuan dari ilmuwan yang lain. Jadi sepintas saya lihat ini sudah mulai ada fakta ya, fakta yang ditulis misalnya ini ya, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional. Nah, ini ada seseorang yang siswa yang terkena narkoba, kemudian video porno. Nah, ini harusnya di awal paragraf kalau menurut saya data seperti ini data yang menjadi tujuan utama penelitian ini. Mengapa implementasi pendidikan karakter religius itu penting? Karena dari data nasional yang didapatkan dalam kasus narkoba ini siswanya kecanduan 48%, kemudian kasus video porno dan sebagainya. Nah, ini harusnya di depan, bukan kalau seperti ini kan dia tenggelam di paragraf kedua, halaman kedua. Ini fakta yang menarik menurut saya. Nah, karena jurusan PAI juga berangkat dari kesadaran religius, ini ada ayat yang dikutip. Nah, ini harusnya begitu. Kalau dari jurusan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menulisnya berangkat dari kesadaran religius seperti ini ya, dikutip ayat Al-Quran seperti ini. Nah, kemudian ya ini yang dikatakan mengalami kemiskinan teori ya cuma satu atau ini. Nah, referensinya tahun 2001, jadi ya kalau ditulis 2017 berarti 16 tahun yang lalu. Nah, padahal ya konsep tazkiyatun nafs ini sebenarnya banyak ditulis oleh banyak tokoh, itu banyak. Ini enggak, harusnya lebih banyak, lebih gemuk referensinya sebenarnya. Ini dia nulis juga berdasarkan survei awal ya, preliminary research, bahwa penelitiannya berangkat dari hasil survei awal. Ada ditemukan fakta bahwa di sekolah itu pendidikan karakter religiusnya masih belum kuat, sehingga perlu ada pendalaman yang lebih kuat, sehingga kemudian meskipun SMP karakter religiusnya nggak kalah dengan anak-anak SMA, MTS. Nah, dari hasil survei awal dia berkesimpulan bahwa SMP yang dia teliti ini memiliki daya tarik tersendiri terkait dengan penguatan nilai-nilai keislaman. Jadi poinnya daya tarik sendiri ini menjadi satu argumen yang kuat untuk saya, menarik ini. Di hasil survei awal menunjukkan adalah daya tarik sendiri fenomena khusus yang bisa dijadikan penelitian. Nah, ini kalimat yang bagus, ini bisa diterapkan di template untuk skripsi yang lain ya. Wawancara dilakukan dengan pencahayaan ini. Nah, ini jamnya masih kurang ya di SMP Negeri Bangunan 6. Jamnya jam berapa masih belum kita ketahui, artinya tulis jamnya juga ya. Nah, kita lihat konstruksi dari latar belakangnya ya, bagaimana pelaksanaan tazkiyah sebagai sarana pembentukan karakter religius di SMP Negeri 26 Malang. Nah, ini pertanyaan dari model rumusan masalahnya ini: satu, terkait dengan proses; yang dua, analisis faktor. Oke, ini model klasik ya. Model klasik itu artinya rumusan masalah itu dibangun oleh 3 konsep. Satu, proses, yang kemudian kedua itu dampak, yang ketiga ini analisis faktor. Nah,
Kalau dalam skripsi yang kita review ini, nah ini ya nulis pertama ini proses pelaksanaan, jadi langsung proses pelaksanaan. Bisa saja sebelumnya ada proses perencanaan ya, tapi dia langsung pelaksanaan ya, mungkin untuk efisiensi penelitian ya. Yang kedua terkait dengan analisis faktor ya. Analisis faktor ini kita lihat di dua pertanyaan yang diajukan, satu tentang apa saja metode tazkiyah nafsnya, yang kedua apa saja faktor penghambat pelaksanaan. Dia pecah analisis faktornya menjadi dua, analisis faktor metode dan faktor penghambat ya, seperti itu. Untuk tujuan penelitiannya ini dia ya, mengetahui ya, seharusnya kalau pakai studi kasus tidak hanya mengetahui ya, ini analisis untuk menganalisis pelaksanaan, karena untuk mengetahui ya itu hanya deskriptif kualitatif. Tapi kalau penggunaan studi kasus itu kan untuk investigasi yang lebih mendalam ya, jadi harusnya stressing dari tujuan penelitiannya itu tidak mengetahui, ini memahami dan menganalisis. Jadi kalau memahami itu tingkat berpikirnya lebih dalam, dan menganalisis menemukan atau menafsirkan fenomena di balik adanya studi tentang medical karakter religius tadi ya. Nah, kita lihat pada bab manfaat penelitiannya ya, mendapatkan data dan faktor yang akurat mengenai implementasi tazkiyah nafs sebagai ya, dia merekomendasikan temuan dia itu untuk penguatan wawasan keislaman, memberikan kontribusi positif bagi sarana untuk bisa dibaca. Nah, ya, referensi kebijakan ya, dia bagus ini untuk Fakultas Tarbiyah, memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk bisa dia berkontribusi untuk meneruskan pengkajian secara konsisten dan update tentang tazkiyah nafs. Nah, ini juga bagus ini untuk dijadikan contoh ya tulisannya. Manfaat bagi penulis ya, bagi sekolahnya ya, sayangnya ini tidak dituliskan yang manfaat praktis bagi SMP Negeri 26 apa. Seharusnya yang paling pokok ya ini untuk sekolah SMP Negeri 26 Malang itu apa yang diteliti kan begitu. Jadi tidak hanya manfaat internal untuk Fakultas Tarbiyah dan peneliti, tapi juga manfaat bagi sekolah yang diteliti ya. Sekolah bagi teliti itu bagi manfaat praktisnya untuk rekomendasi kebijakan kurikulum di SMP Negeri 26 Malang, sehingga implementasi tazkiyah nafs ini menjadi salah satu unsur utama pembentuk karakter siswa yang secara struktural dimasukkan dalam kurikulum PAI, bagian terintegrasi dari kurikulum PAI-nya. Ruang lingkup penelitian ya, ini untuk seperti ini ya, ruang lingkup penelitian ini untuk membatasi ya, biar tidak kemana-mana ya, dia fokus ruang lingkupnya pada pelaksanaan, analisis metode dan analisis faktor pengalaman ya. Kita lihat terkait dengan bab originalitas penelitiannya ya. Bagaimana corak dia menulisnya. Ini poinnya apa ya? Menurut saya ini ya, ini untuk originalitasnya, posisi yang peneliti ini belum tergambarkan di poin pertama. Ini hanya menjelaskan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama menunjukkan, nah, dia posisinya ini melanjutkan penelitian ini
atau mengembangkan kontribusi yang lebih luas dari penelitian ini, atau menolak gagasan tazkiyatun nafs, atau merevisi konsep itu belum jelas di originalitas penelitian ini. Nah, kalau misalnya temuannya ini, pada penelitian pertama ini kan dia mengatakan bahwa tazkiyatun nafs ini bagian dari penelitian jiwa. Nah, konsep seperti ini kan juga ditawarkan oleh penulis-penulis yang lain, ya, peneliti yang lain. Namun tidak dijelaskan posisi dari penulisnya deskripsi ini. Apakah melanjutkan diskusi tentang tazkiyatun nafs atau memperbarui konsep, itu belum dijelaskan. Yang kita lihat di originalitas kedua ini ya, ada nulisannya ya, juga di penulisan kedua ini juga belum ditemukan secara jelas ya posisi dari penulis, ya hanya menggambarkan isi dari skripsi yang dia temukan yang sama dengan konsep tazkiyatun nafs di tempat yang lain, tapi belum digambarkan secara jelas posisi dari peneliti ini, apa melanjutkan, menolak revisi, atau menambah kajian lebih aktual dari skripsi ini. Ini belum dijelaskan oleh penelitinya. Nah, seperti itu. By the way, tapi sudah diujikan ya, kita terima saja. Nah, ini dia mengatakan dari beberapa penelitian sudah ada, maka tidak ada satupun yang sama dengan penelitian ini. Ya, kalau dilihat dari judulnya memang tidak ada yang sama, tapi secara substantif kan tema-temanya hampir sama ya. Nah, jadi sebenarnya ada kesamaan benang merah di antara penelitian sudah terjadi di situ, ini kan ya, baik itu di Malang maupun di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, tapi selanjutnya ini memperbarui temuan yang ada, sehingga kemudian positioning dan lebih jelas. Definisi istilah ini kalau menggunakan seperti ini sebenarnya kurang tepat ya. Ada referensinya ini kan. Definisi istilah itu sebenarnya adalah penyamaan persepsi antara pembaca, peneliti, dan dosen penguji, agar konsep yang diteliti itu memiliki kesamaan pemaknaan. Definisi yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan literatur yang ada. Jadi dibuat kalimat sendiri, bukan dari referensi dan yang lain. Kalau seperti ada referensi seperti ini, apa bedanya dengan kajian pustaka? Nah, harusnya di sini kan ada 4 ya, implementasi apa, tazkiyatun nafs apa, sarana, karakteristik apa. Nah, ini kemudian di poin kelima, maksud dari serangkaian kata tadi dijelaskan oleh peneliti. Ini belum selesai, kalau hanya dipotong-potong peristiwanya belum selesai. Jadi kalau perlu ya digabung bahwa yang dimaksud implementasi tazkiyatun nafs sebagai sarana pembentukan karakter religius dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, itu kalimat penutupnya. Kalau seperti ini belum menyelesaikan definisi operasional menurut saya rasa itu untuk bab 1 tentang skripsi kita preview ya. Semoga bisa memberikan pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.